Masih bersama lagi dengan Bagus ala gatel. Masih bersama Mas Bintang. Nah, ini teman-teman, gimana kabarnya Mas Bintang? Kabarnya luar biasa baik dan sehat. Alhamdulillah. Mbak Bunga? Kabarnya puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Tentunya teman-teman yang ada di sana tentunya sehat juga ya teman-teman. Nah, nih untuk tema siang hari ini kita bahas Vina Cirebon. Ada apa dengan Vina ya? Vina Cirebon. Nah, Mas Bintang, lagi seru-serunya Vina Cirebon ini, Mas Bintang. Oh, ini lagi booming ya. Lagi booming. Banyak disorot media massa, disorot masyarakat Indonesia ya. Iya tentunya. Semua medsos rame ya. Mas, karena ini lagi booming-boomingnya ini ada suatu film. Akhirnya boom ini beritanya. Nah, menurut Mas Bintang gimana ini Mas Bintang? Sebenarnya kalau tentang Vina ini Mas Bintang tidak mengikuti ya sebenarnya. Awalnya tidak mengikuti. Jadi nggak tahu. Saya kira cuman film-film biasa aja. Film Vina ini waktu di bioskop terus ramai beredar di media sosial. Karena Mas Bintang ada kesibukan ya, jadi nggak seberapa memperhatikan tentang kasus Vina ini. Kasus Vina ini. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu sampai tadi pagi banyak yang DM Mas Bintang nih. Ya, terutama di Instagramnya Mas Bintang pribadi dan Instagramnya Dua Alam. Nah, jadi banyak yang minta Mas Bintang untuk menguak tentang kasus Vina ini. Sedikit pencerahan. Wow, tentunya sangat-sangat apa ya Mas Bintang ya? Ya menakutkan juga ya Mas Bintang ya atas kasusnya Vina ini ya. Bentar Mas Bintang, ini Mbak Bunga gimana ini Mbak Bunga? Halo teman-teman Dua Alam, terus ada yang live di TikTok juga, sama live di Instagram Mas Bintang. Menurut Bunga, ini memang sudah booming. Memang sebelum dari film itu tayang, memang Bunga sudah tahu. Karena rame banget di TikTok, di IG juga rame banget ya. Terus Bunga memang menghindar. Jujur Bunga menghindar karena menurut Bunga, aduh, aku nggak mau ikut campur. Aku nggak mau ikut campur masalahnya meskipun Bunga tahu. Dan sempat mimpi juga. Wah, sempat Mimpi. Mbak Bunga sempat mimpi Vina. Mimpi apa itu? Mimpi kejadiannya. Mimpi kejadian Vina sama ini. yang waktu di VN. Kan itu kan temannya ada yang kerasukan ya. Nah, kejadiannya tuh sama seperti itu. Itu Linda itu ya. Iya. Mbak Bunga berarti bisa merasakan. Makanya kenapa sih Bunga kok menghindar? Karena nggak mau. Karena sedikit masuk udah tahu semuanya. Itu pasti kepikiran, nggak bisa tidur. Kok gini ya. Nah, itu sedikit nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, lebih keren lagi sama Mas Bintang. Oke, Mas Bintang, lebih dalam sedikit lagi ini Mas Bintang tentang Vina. Menurut Mas Bintang gimana ini Vina Mas Bintang? Sebenarnya kalau tentang kasus Vina ini banyak kejanggalan ya dari berita-beritanya ya, terus dari kronologisnya juga ya. Jadi banyak kejanggalan, banyak kekurangan dari saksi mata juga dan juga dari beberapa tersangka yang sudah ditahan ya. Kasus ini sudah lama sebenarnya. Iya, 8 tahun. 8 tahun. Nah, kalau kasus ini tidak difilmkan, berarti kasus ini senyap dong. Iya. Tidak ada yang tahu dong tentang kasus ini. Begitu difilmkan, akhirnya kasus ini mencuat lagi. Nah, mencuat lagi dengan paradigma masyarakat ya, netizen itu dengan termasuk berita-berita yang simpang siur, khususnya dari media-media ya, Iya. media online dan media-media ya seluruh Indonesia banyak yang menyoroti tentang kasus Vina ini ya kan. Dan di sini akhirnya dalam kasus ini akhirnya mereka menyudutkan institusi. Ya benar itu Ya, kan? Benar itu. Mereka menyudutkan institusi, sedangkan institusi ini bekerja maksimal ya, bekerja sangat maksimal. Cuman memang ada beberapa, kalau dalam kacamata Mas Bintang ya, sekilas memang ada beberapa oknum yang bermain di sini. Ada beberapa oknum yang bermain.
Ya, jadi sebenarnya DPO ini yang dari 3 menjadi 1 ini. Nah, ini ada kejanggalan dalam penglihatan kacamata Mas Bintang. Ya, jadi sebenarnya 3 ini masih tetap ada. Ini ditambah 1 lagi. Berarti 4. Ada 4 orang sebenarnya. Nah, ini yang dihilangkan. Nah, jadi case ini sebenarnya, kasus ini pelakunya adalah 12 orang, bukan 11 orang. 12 orang. 12 orang. Yang masuk itu 8. Nah, berarti kan kurang 4 nih. Kurang 4. Nah, betul kan penglihatan saya sama Mbak Bunga sama nih. Kita lagi cross check tadi. Jadi sebelum kita live, saya cross check ternyata penglihatan Mbak Bunga sama Mas Bintang sama. Sama ya. Nah, sama, dan ada beberapa yang Mas Bintang sedikit lebih detail untuk melihat tentang kasus Vina ini, ya kan. Jadi memang ada beberapa oknum yang bermain di sini, ya, yang memang sengaja untuk menutupi para pelaku ini, ya, supaya mungkin ya ini tidak sampai menjadi tersangka, entah anaknya atau entah itu saudaranya atau entah itu ponakannya, ya. Jadi itu yang lagi ditutupin. Nah, makanya kenapa Mas Bintang melihat sekilas dari pengacara Vina terutama, ya, minta untuk 2 DPO ini diangkat lagi. Iya dong, karena kan itu mulai dari kesaksian awal, iya kan, mulai dari kesaksian dari 8 pelaku ini, dia bilang ada 3, ya kan, terus tiba-tiba muncul namanya Peggy Peron, ya kan? Iya. Nah, Peggy Peron dengan sosok yang berbeda ini. Nah, ini sosoknya berbeda ini. Nah, benar itu Mas Bintang. Ya, maaf ya, saya potong dulu ya. Waktu saya lihat Peggy yang asli, yang timbul yang di medsos, itu pakai piercing. Piercing 2 kanan kiri, ya. Nah, pakai 2 piercing itu kan sudah lubang. Betul. Kalau sudah lubang nggak bakalan bisa menutup. Nggak bisa. Bener nggak? Nggak bisa. Nah, tapi ini ya, mohon maaf ya, tapi ini yang Peggy ini kuli bangunan yang diambil paksa. Nah, tapi tidak ada bekas piercing atau apa. Nah, jadi banyak kejanggalan di sini. Jadi memang si Peggy ini, si orang ini memang diumpankan ini supaya apa? Ya ini bentuk dari kacamatanya Mas Bintang, ya, supaya masyarakat tidak terlalu mengkerucut ke salah satu institusi, ya kan? Akhirnya kalau masyarakat beropini ke situ kan, institusi ini akan menjadi jelek. Padahal institusi ini sudah bekerja secara maksimal. Nah, cuman memang ada oknum-oknum yang bermain di sini, ya kan? Ada oknum-oknum yang bermain, ada apa? Mereka yang sengaja untuk menutup kasus ini, ya kan? Supaya tidak di blow up. Sebenarnya kan gitu. Tapi ketika kasus ini diangkat dijadikan film, akhirnya kasus ini terblow up lagi. Selama 8 tahun. Betul, selama 8 tahun yang menyorot ini masyarakat Indonesia, yang menyorot ini banyak media massa. Mau nggak mau institusi harus bekerja secara mati-matian. Kalau ini tidak ada tangkapan atau tidak ada yang ditangkap, masyarakat akan membenci institusi ini, membuat opini-opini yang tidak pastinya, ya. Akhirnya opini ini kemana-mana nih, gitu loh. Jadi hanya karena oknum ini akhirnya institusi ini tercemar ini, gitu loh. Makanya dari kacamata ini kenapa untuk oknum-oknumnya, ya, tolong dibuka secara real, dibuka secara jujur. Apakah bisa Mas Bintang seperti itu? Nah, bisa dong, harusnya. Harus bisa ya. Harus bisa dong. Harus bisa dong. Oke, itu kan soal itu sudut pandang dari Mas Bintang, ya. Coba deh Mas Bintang lihat sosok Tatang. Tatang siapa itu? Tatang Kentang atau Tatang siapa? Saya nggak paham ya. Tatang siapa gitu ya? Nah. Saka Tatang. Saka Tatang, maksudnya Tatang sopo maneh Tatang. Oh, yang dia agak gondrong. Nah, benar itu Mas Bintang. Di dalam pengakuannya Mas Bintang, itu dia mengaku bahwa saya sebagai korban salah tangkap. Nah,
Gimana ini menurut Mas Bintang? Nah, kalau dari Saka ini Mas Bintang memang melihat dia tidak ikut dalam permasalahan itu tadi atau kasus itu tadi ya, atau perencanaan itu tadi. Jadi memang ini adalah korban salah tangkap murni. Nah, ini terjadi lagi nih. Sekarang ini terjadi lagi dan ini memang dikorbankan ini. Gitu. Jadi ini memang dikorbankan. Kalau tidak dikorbankan, masyarakat tidak akan mereda. Media massa tidak akan mereda. Ini kacamatanya Mas Bintang ya. Menurut melihatannya Mas Bintang secara detail. Gitu. Jadi memang ini terjadi lagi ini. Jadi nah ini kita kembali lagi ke Vinanya Mas. Vinanya ini meninggalnya ini di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda Mas Bintang? Dari titik lokasi yang di BAP sama polisi. Sebenarnya Vina ini di kebun itu sudah mati. Oh sudah mati? Iya. Coba setelah diperkosa. Coba Mbak Bunga nih, coba ceritakan. Jadi awal ngomongnya awal kenapa kok bisa seperti itu ya? Iya. Awalnya ini karena cemburu. Ceritakan secara penglihatannya Mbak Bunga. Secara singkat dan padat ya. Iya, oke. Awalnya cemburu. Si Egi-nya ini karena si Vina lebih milih ke Eki. Eki sama Egi ya? Iya, Eki dan Egi. K sama G kan beda ya? Iya. Si Eki ini sudah pacaran sama Vina dan emang niatnya mau menikah. Lebih serius gitu ya? Iya. Tapi yang Egi-nya ini kan memang ada apa ya, geng motor. Dan memang mereka ini memang pendidikannya kurang. Dan pasti kan mikirnya satu-satu gak mikir ujungnya jangka gimana. panjangnya gitu ya Mbak Bunga ya. Terus sempat ditolak juga kan sama Vina, sempat diludahin juga. Kenapa si Egi-nya makin sakit hati karena itu. Akhirnya si Egi dan kawan-kawan yang 12 orang itu sudah ada rencana. Sudah ada rencana untuk melukai si Vina. Tapi rencananya memang bukan untuk pembunuhan. Untuk bikin kapok aja. Sebenarnya hanya diperkosa aja. Dan awalnya kan dipukul, pingsan kan, memang benar-benar pingsan, sama seperti film memang pingsan, lalu ditutup mata. Sebenarnya yang meninggal duluan pertama itu si Egi. Yang meninggal duluan itu cowok. Cowoknya. Itu Egi. Egi-nya yang meninggal duluan. Niatnya itu Egi suruh melihat Vinanya yang lagi diperkosa. Si Eki ya, Eki-nya yang disuruh melihat. Tapi akhirnya si Eki-nya atau si Vinanya itu tahu ada orang yang di situ yang kenal. Salah satunya. Akhirnya orang itu mungkin merasa bahwa dia kalau misalkan ketahuan gimana ini? Akhirnya ya udah sekalian langsung dimatikan, langsung dibunuh. Seperti itu ya Mbak Bunga ya. Tapi pertama kali divonisnya tuh bukan karena pembunuhan, tapi kecelakaan tunggal. Nah, kecelakaan tunggal berarti di tempat yang berbeda ya Mbak? Di jembatan. Di jembatan. Iya. Kan diperkosa nggak bakalan bisa kan? Iya. Di jalan kan? Iya. Tapi ini BAP-nya di jalan. Tadi. Ya itulah kejanggalan Vina ya teman-teman. Banyak kejanggalan sebenarnya di kasus ini. Banyak kejanggalan. Terus untuk Mas Bintang sendiri, sudut pandangnya Mas Bintang untuk kasus Vina ini, semoga apa sih Mas Bintang, dan biar bisa terkuat gitu ya. Jadi kalau dalam sudut pandang Mas Bintang atau dalam penglihatannya Mas Bintang, kenapa Mas Bintang sebenarnya nggak mau ini membahas tentang Vina? Mas Bintang nggak mau ikut-ikut campur dalam topik pembahasan tentang Vina. Cuman akhirnya banyak yang DM ke Mas Bintang, banyak yang WA, banyak yang minta. Mereka ada yang telepon sampai bilang, Mas Bintang ini tolong dibantu, kasihan gitu ya kan. Akhirnya Mas Bintang melihat 2 hari ini, dan Mas Bintang melihat itu dengan ibunya Mas Bintang ya waktu melihat TV. Akhirnya Mas Bintang terasa tersentuh. Nah, jadi Mas Bintang merasa tersentuh
ini kasihan karena Mas Bintang lebih kasihan lagi melihat si Peggy atau si Perong yang salah dirilis ke kanan ya. kiri ya kan. Itu Mas Bintang akhirnya melihat dengan mata batinnya Mas Bintang kok ternyata kasus ini banyak kejanggalan. Nah, makanya Mas Bintang ingin ngasih sedikit pencerahan, sedikit titik terang untuk kasus Vina. Oke, Mas Bintang, Mbak Bunga, sebelum film itu di-up di masyarakat, kan ada kejadian suara yang jelas atau jelas benar-benar itu jasadnya Vina atau bukan sih? Katanya kesurupan itu Linda, bener nggak? Ya. Nah, aduh, merinding ini Mas Bagus ini terjadi lagi ini ya. Apakah benar itu jasadnya Vina yang dimasukkan ke? Bukan dimasukkan, Apa tapi itu? tiba-tiba masuk katanya. Oh, tiba-tiba masuk itu. Pada acara syukuran mungkin ya, atau doa-doa Pak. Nah, ini kita bahas lebih seru lagi ini ya teman-teman. Untuk Lindanya, ya kita menguak si Linda, teman-teman dari si Vina itu ya. Nah, untuk sudut pandang dari Mas Bintang dulu nih, Linda ini siapakah sosok Linda ini dan benarkah dia benar-benar kesurupan, Mas? Enggak. Linda itu nggak kesurupan, itu cuman pura-pura dia. Berani Mas Bintang Beranilah. membuktikan bahwa Beranilah. Berani. Sebenarnya Linda ini saksi kunci yang mengetahui tentang kasus Vina ini. kasus semua ini. Iya. Terus dia bikin opini kerasukan itu Supaya tidak lari ke dia dong. 2 kali. Jadi kasus ini kenapa dia tiba-tiba kerasukan ya? Dia berpura-pura seperti itu karena sebenarnya saksi kuncinya si Linda. Linda ini tahu sebelum Vina ini mau keluar sama Eki, dia mau kemana? Ini mereka ini berkomunikasi bertiga ini, si Eki, si Linda sama si Vina. Eki Iya. ya. Eki dong. Eki. Nah, mereka bertiga ini sering berkomunikasi, gitu loh. Makanya kalau ada di sosmed yang bilang, oh tangannya si Linda ada tatonya, nggak ada tatonya. Si Linda nggak punya tato, bersih. Si Linda atau si Vina itu? Si Pak? Linda. Oh, si Linda. Tapi ini si Linda ini tidak ada dipublikasikan. Ya. Bener nggak? Ya, itu dia. Coba Bunga aja yang ngomong. Nah, ini sudut pandang Mbak Bunga ini. Mbak Bunga, bener nggak Linda ini kesurupan 2 kali, terus sama dengan kejadian, tapi kenapa si Linda tidak bisa di-up di publik? Nah, kenapa nih Mbak Bunga? Kenapa Linda tidak bisa dipublikkan di sosmed? Kenapa? Karena itu tadi. Karena itu tadi. Linda yang sorry, ini di kacamata Bunga. Lindanya kan kalau orang-orang lihat di medsos ini kan dia kerasukan arwah Vina. Vina itu tidak mungkin menjadi arwah yang akan masuk ke dalam orang. Itu bukan Vina. Itu pasti akan jin. Jin yang menyerupai Vina dan jin yang mengetahui kejadian tersebut. Di tempat tersebut ya. Itu bukan Vina. Jadi ada 2 kemungkinan ini. Itu memang jin atau memang dia pura-pura supaya dia tidak diangkat Ke publik. Tidak di-blow up, tidak dimintai keterangan. Karena memang masalah ini kuncinya memang di Linda. Nah, kan sama kan? Ada apa dengan Linda? Ini tanda tanya besar ke situ sebenarnya. Nah, makanya untuk selama ini tidak ada media apapun yang bisa mengaksi Linda. Ya. Kenapa? Karena di film-film yang 7 hari sebelum wafat ini ciri khas suara si Linda itu ya, Mbak Bunga, Mas Bintang ya.
itu sangat-sangat ngeri nggak sih lihatnya ya. Tapi dia bikin kayak benar-benar kesurupan atau ya apa itu. Itu bukan kesurupan, memang ini dan kejadian itu. Tapi sudut pandangnya Mas Bintang nih, Mas Bintang ya, ini lebih seru lagi nih. Mas Bintang, mungkin netizen di rumah, bener nggak sih Mas Bintang kejadiannya seperti itu? Apakah Mas Bintang bisa memasukkan jin yang ada di situ, bisa menguak ini cerita mistik ini ya, apa misterius ini? Sebenarnya kalau diizinkan ya, dengan izin Tuhan, Mas Bintang bisa memanggil arwah Vina ini. Jadi arwahnya langsung ya Mas Bintang. Arwahnya langsung. Iya. Dengan izin Tuhan. Iya, dengan izin dan kehendak Tuhan. Mas Bintang harus berdoa dulu nih. Nah, baru nanti kalau memang Tuhan izinkan, kita panggil Mas Bintang. Karena begini, orang hidup dan orang mati, dunianya sudah terputus. Ya. Jadi sudah terputus. Makanya kita harus benar-benar minta nih sama Tuhan supaya kita bisa ada koneksi untuk ke sana lagi. Gitu. Jadi enggak tiba-tiba terus dia keluar masuk gitu seperti yang Linda omongkan. Ya. Jadi dalam kasus Vina ini, kenapa dia sampai mencuat? Karena banyak opini dari mana? Dari kesaksian Linda terutama. Dari kesaksian Linda, dari kesaksian dia kerasukan. Iya kan? Orang berpikir yang tidak bisa melihat, dia percaya itu sosok Vina yang merasuki. Gitu. Padahal itu adalah jin yang menyerupai Vina. Makanya kenapa Mas Bintang bilang itu si Vina di kebun itu dia sudah mati. Selesai dia perkosa itu dia sudah mati sebenarnya. Sudah mati terus itu dibawa si jasad Dibawa ke rumah sakit dan memang kalau misalkan orang mau meninggal kan masih ada ngorok-ngorok. iya. Ya, memang tuh apa ya? Ini jalan ini. Nah, Ini rumah, ini jalan, kebun memang kebun. Dan di sana memang ada rumah lagi, tapi jauh sekali jaganya. Nah ini jalan ini kan ada pohon pisang, ada pohon ini di sini ada tanah kosong. kejadiannya untuk diperkosanya itu Iya. di sini. Tapi ada berita nih Surya. Ada seorang temannya kalau nggak salah Egi itu pas di warung. Iya, dia ketemu pas di warung. Ini juga katanya sih ya, katanya netizen ini juga saksi kunci. Dia tahu juga proses pembunuhannya juga, proses pemerkosaannya juga. Mungkin yang dibilang sama Mas Bintang sama Mbak Bunga sebenarnya ada 14 orang. Betul. Mungkin yang ada di warung itu ya, 12 orang ya. Mungkin yang ada di warung itu mungkin ya. Bener nggak? Ada satu bunga lihatnya, aduh nggak tahu tuh dia siapa, namanya siapa nggak tahu. Tapi memang dia nih kepalanya, kepala dari Gangster itu. bukan, kepala dari apa ya? Ya niatan ini. Kelompok. Kepalanya. Maksudnya memang dia utamanya yang buat suruh-suruh orang ini loh. Nah, tapi dia tuh punya keluarga yang besar, keluarga yang kuat. Dia bisa lari. Otak Otak iya. pembunuhannya ya, otak perencanaan gitu Iya. ya. Dia lari ke Jakarta, dia lari ke luar negeri, dia merubah penampilannya supaya merubah identitas juga ya Mbak Bunga ya. Jadi makanya banyak sekali kejanggalan sebenarnya dalam kasus Vina ini. Makanya coba Mas Bintang akan kasih titik terang, sedikit pencerahan buat kasus Vina ini, ya. Dengan izin dan kehendak Tuhan, Mas Bintang akan panggil arwah Vina, akan mediasikan, jadi supaya kita bisa tahu secara detail bagaimana kejadian di tempat tersebut ya. Jadi sampai dia meninggal, mati, sampai dia diperkosa, ya. dipukul sama barang tumpul. Nah, jadi itu banyak sekali dipukul sama balok itu sebenarnya. Bukan dilindas. Bukan dilindas tapi balok kayak besi begitu, besi balok gitu.
makanya kenapa kakinya remuk gitu. Jadi mungkin kita juga minta izin sama keluarga juga ya Mas Bintang, dan minta izin sama Tuhan juga. Mungkin Mas Bintang ini mau apa ini? Saya ngeblank langsung. Menguak tabir ya, menguak kasus ini. Menguak tabir ya. Menguak si Vina ini. Iya. Nah, mulai ada reaksi kan? Mulai Mbak Bunga, apa yang dirasakan Mbak Bunga untuk saat ini? Mulai sakit. Sakit. Tangan sakit, kaki sakit, sama kepala belakang sakit. Nah, ya gimana ini Mas Bintang untuk para netizen, para ini ya, kita minta doa aja ya. Ini Mas Bintang mau apa ini Mas Bintang? Akan coba panggil arwah Vina ya dengan izin dan kehendak Tuhan ya. Jadi supaya kita bisa tahu secara detail, tapi selesai ada asar dulu ya. Kita ngobrol dulu, selesai asar akan Mas Bintang coba panggil arwah Vina ya. Oke, Mas Bintang dengan izin dan kehendak Tuhan supaya ada setitik terang untuk kasus Vina. Semoga apa yang kita lakukan bisa sedikit membantu ya Mas Bintang ya, sedikit membantu. Dan apa ya, netizen ini kan juga punya opini yang berbeda ya, tentunya seperti itu. Nanti dari sudut Mas Bintang, dari dua alam tentunya akan sedikit mengulik atau Mas Bintang menguak tabir si Vina ya. Oke, selesai azan, habis ini kita panggil, coba mediasi ya. Kita coba mediasi. Saya ini ya sedih. Frekuensinya langsung sedih. Iya. Energinya ya. Iya, energi. Sudah merasakan kesedihan ya, energinya. Iya, benar. Jadi memang kenapa ya Mas Bintang ya? Jadi frekuensinya ini langsung menurun. Ya, jadi apa yang dirasa pada waktu itu, situasi dan kondisi dan keadaan yang di saat itu, coba Mas Bintang mulai flashback. Mas Bintang mulai dalami energinya, coba Mas Bintang tarik ke sini. Jadi 8 tahun yang lalu Mas Bintang coba tarik ke sekarang, saat yang sekarang ini energinya. Jadi makanya bisa langsung merasakan bagaimana energinya pada waktu kejadian itu, kesedihannya, kepanikannya, kebingungannya, ya kan? Jadi campur aduk kan akhirnya. Jadi energinya akhirnya campur aduk. Nah, cuma Mas Bintang ingin tahu yang paling benar yang mana ini sosok. Nah, gitu. Karena Mas Bintang nggak hanya ingin memediasi hanya satu aja. Mas Bintang akan panggil juga si Eki kalau memang dengan izin dan kehendak Tuhan. Si Eki-nya ya. ini. Oh, oke. Nanti kita kalau si Eki-nya ini kita pakai mediasi juga ya, ya. Mediator juga ya. Ya dengan izin Tuhan ya. Oke. Dan kita Mas Bintang bersama grup Dua Alam mohon maaf juga untuk keluarganya Vina. Semoga Eki juga diikhlaskan ya, juga untuk bapaknya Mas Eki almarhum. Ya, Mas Bintang hanya ingin membantu untuk mencari setitik pencerahan atau setitik keterangan untuk kasus Vina dan Mas Eki ya. Jadi bukan untuk supaya mendapatkan apa-apa, tidak, tapi murni Mas Bintang lakukan atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan. Betul. Ya, Mas Bintang ya. Karena Mas Bintang juga punya anak, juga punya keluarga. Siap. Ya, jadi Mas Bintang dan tim Dua Alam melakukan ini atas dasar kemanusiaan. Dan kita juga minta izin, percaya tidak percaya itu terserah netizen, terserah Anda yang melihat kita. Ingin membantu, niat dan tujuan kita ingin membantu
ingin biar netizen tidak beropini si A, si B, si C. Kita punya sendiri, kita punya opini sendiri ya Mas Bintang ya. Percaya tidak percaya itu terserah netizen. Yang penting kita membantu, ingin membantu Ya, ya. semua ini berdasarkan kemanusiaan, itu aja. Nah, benar. Dan gimana ini Mas Bintang? Boleh. Apa sudah bisa? Sudah siap dimulai ya? Bisa. Oke, kita akan mulai untuk coba memediasi ya, karena ini energinya sudah mulai terasa banget. Iya. Ya kan? Terasa nggak enak ini Mas Bintang? Iya, mulai terasa Boleh, banget. boleh kita pinggirkan dulu ya. Karena sudah mulai loh kan. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol, energinya ini sudah mulai nyambung. Jadi Mas Bintang coba untuk konektivitas seperti wifi sama atau bluetooth. Jadi coba Mas Bintang konekkan dari 8 tahun lalu energinya ke sekarang ini Mas Bintang konekkan. Tuh. Jadi itu namanya telepati. Nah, Mas Bintang telepati, Mas Bintang dalami. Nah kebetulan kalau energinya Mbak Bunga ini memang dia energinya nyedot. Jadi dia bisa menyedot energi yang apapun dia bisa ambil, dia bisa sedot. Tergantung nanti yang menetralisir di situ. Nah itu yang yang jadi kelebihan dari Mbak Bunga ya. Jadi dia bisa sedot energinya karena dia energinya nyedot ya. Nah, oke ya. Nah, Kita akan coba mediasikan. Ini kita siapkan dupa ya. Ya, biar apa sih Mas Bintang dupa ini Mas Bintang? Dupa ini biar harum dan dupa ini untuk memancing. Memancing, Ya, memancing aromanya. Hmm. Nah, karena ini kan kalau untuk makhluk-makhluk yang begitu ini adalah menarik. Nah, ini untuk menarik mereka, untuk supaya apa? Ada respon dari mereka, gitu, dengan wangi-wangian ini, gitu ya. Jadi akan coba Mas Bintang masukkan karena Mbak Bunga sepertinya sudah mulai 30%, 20% sudah mulai memasuki ya. Oke, Iya. ya. Jadi sudah sakit ini tangannya, ini Mbak Bunga sudah sakit dan minta doanya ya teman-teman netizen. Ini Mas Bintang mau melakukan mediasi kepada Mbak Bunga ya, mediatornya Mas Bintang nih ya, soal Vina ini. Yuk Mas Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya. Mbak Bunga doa dulu ya. Ini teman-teman, Mas Bintang masih melakukan ritual dan ini kondisi Mbak Bunga lagi dimediasikan pelan-pelan. Sudah bisa merasakan sakit di badannya Mbak Bunga ya ini. Ini Mbak Bunga sampai nangis ya, nangis. Ini sedang dibiarkan. Nah, ini mencoba untuk memanggil arwahnya Mbak Vina ya, almarhum Mbak Vina, nanti masukkan ke tubuhnya sang mediator Mbak Bunga. Ini.
Nah ini untuk teman-teman yang indigo bisa melihat Mbak Bunga ini. Jadi ini sudah masuk ya. Dengan izin dan kehendak Tuhan, ya Tuhan izinkan. Ini yang Mas Bintang panggil arwahnya dari Mbak Vina Arsintia Dewi namanya. Ya Arsinta atau Arsintia itu tadi. Karena Mas Bintang dengarnya itu tadi ya. Arsita ya. Jadi dia masuk langsung bilang namanya Vina Arsinta Dewi. Tapi Mas Bintang dengarnya Arsintia tadi. Jadi agak slack ya di sini ya di pendengaran Mas Bintang. Jadi ini kepalanya hancur ini yang belakang ini gebuk ini. Mas Bintang pegang ini. Jadi kalau orang Jawa bilang gebuk ya atau lunak atau gembur ya ini. Jadi di bagian ini nih. Kayak tempurungnya nggak ada Ya. gitu ya Mas Bintang ya. Ya. Jadi bukan nggak ada, pecah ya. karena benda tumpul. Hmm. Jadi remuk nih kepala belakang nih sampai tengkuk belakang. Nah ini ada lebam nih di sini. Lebamnya di Nah, mana Mas ini. Bintang? Oh Bagian sebelah kiri. di sini. Nah ini ada lebam. Ini ada lebam. Ini ada lebam dipukul pada waktu di kebun. Ya. Ini. Nah, tangan kanan ini juga nih. Nih, tangan kanan ini. Ini dia ada luka ini. Ada luka di sini. Ya, jadi patah nih. Dalamnya nih sama kaki nih. Nah, coba Mas ditanyain ini sosok dari ini Mbak ini Vina, saya ayo. minta tolong sama kru satu ya. Ini Ayo. mengusap untuk tisu ya. Saya minta tisu ya, Minta karena- tisu ya. Mbak Bunga ini lagi ini Mbak, lihat ini bukan Mbak Bunga ini. ini masnya. Ini bukan Mbak Bunga. Dari sini enggak apa-apa Mas. Dibantu ya. Ini bukan Mbak Bunga. Ini sudah Mbak Vina ini. Ini Mbak Vina Arsinta Dewi namanya ya. Dari ibunya. Nah, jadi pada waktu kejadian bulan Juni ya. Ibunya. Juni atau Juli ya. Nah, ya, makasih ya Mas. Nah, ini teman-teman, ini Mas Bintang mencoba untuk memasukkan arwah almarhum Mbak Vina ya Ya. di sini dan coba kita tanya. Coba tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Vina. Vina diseret, Mbak Vina. dipukul kepalanya. Nah, jadi Mbak Vina ini diseret, dipukul kepalanya, terutama di bagian belakang, kepala bagian belakang dan tengkuk belakang. Akhirnya dia jatuh tersungkur. Ya. Coba dilihat. Nah, Ya, coba dilihat. nah, ini Nah, nah, Mbak Vina pegang Gus. Pegang ini, tolong pegang. Mbak Vina Ayo. waktu itu berapa pelaku yang memperkosa Mbak Vina? Mbak Vina boleh Tanya, Mas tanya Bagus apa? tanya ya Mbak Vina ya, berapa orang Mbak Vina? Vina ditutup kepalanya, Oh Mbak ditutup matanya. Vina nggak tahu. Oh Mbak Vina ditutup matanya nggak tahu. Vina diperkosa, Eki dibunuh. Eki juga dibunuh. Mbak Vina tahu kalau Eki dibunuh Mbak Vina? Eki dibunuh. Eki mau nolongin Vina. Eki. Oh iya. Eki dibunuh juga mau nolongin Vina. Oh. Jangan mau dibohongin, Vina bukan ditabrak. Vina diseret. Oh, jadi Vina diseret dari tempat kejadian yang diperkosa sampai ke jalan raya. Bener nggak itu, Vina? Iya. Dan Vina nggak tahu berapa pelakunya sebenarnya, Mbak Vina. Vina nggak tahu. Nah. Vina diperkosa. Vina sakit.
kenapa tangannya Mbak Vina yang di sebelah kanan dipukul? Margono iki. Oh, dipukul. Ini patah ini. Ini remuk semua. Kepala Vina sakit. Mas Bintang pegangin ini. Oh. Jadi coba Mas Bintang rebakan, mungkin posisinya lebih enak ya. Karena nanti bisa diajak ngobrol ya. Jadi kasihan ini tangannya juga. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman ini Mbak Vina, ini Mbak Vina ini ya. Tangannya patah remuk ya, yang di sebelah sini sama kaki ini kanan ya Mas Bintang ya, remuk semua ya. Dan kepala belakang ini remuk juga ya. Ada tulang kepala, tapi ini sudah hancur ya Mas Bintang ya, seperti itu. Nah, ini coba Mas Bagus tanya lagi ya, lebih dalam lagi ya. Mbak Vina, kejadian itu Mbak Vina keluar itu apakah ada seseorang yang mengajak Mbak Vina? Apakah diajak? Dipukul, Vina pingsan. Oh. Ditutup matanya. Oh, Vina dipukul. Vina dipukul dulu baru pingsan, ditutup matanya biar nggak kelihatan siapa sosok pelakunya. Seperti itu Mbak Vina. Iya. Terus Mbak Vina keluar sama Eki ya. Keluar sama Eki itu atas keluar sendiri atau diajak seseorang Mbak Vina? Dia keluar sama Eki ke taman. Oh, keluar sama Eki di taman. Itu si Eki suka sama Vina. Si Eki suka sama Vina karena Vina sempat ngeludahin si Eki itu ya. Iya, dia sakit hati. Oh, dia sakit hati. Eki sakit hati karena sempat ditolak sama Mbak Vina. Ya benar ya Mbak Vina ya. Jadi Mbak Vina ini disukain sama si Eki, yang ngajak keluar si Eki sebenarnya. Yang ngajak keluar Eki dan Vina. Jadi ada yang ngajak nih mereka berdua ya untuk ketemuan di taman ya. Itu ya Mbak. Jadi begitu kronologisnya. Jadi mereka berdua nih dipancing sebenarnya nih. Oh, dipancing untuk keluar ya Mas Vina? Iya, jadi bukan tiba-tiba ketemu di jalan, bukan. Dipancing Iya. untuk keluar dan ketemu gitu ya Mas Iya. Vina ya. Yang ngajak siapa itu Mas Nah. Vina ya? Mbak Vina, boleh Mas Bagus tanya ya. Mbak Vina keluar sama Eki itu terus ketemu sama geng motor itu siapa yang ngajak Mbak Vina? Bukan dia, dipukul. Oh, tiba-tiba dipukul. Pingsan. Oh. Jadi Ditutup matanya bila diperkosa. oh, mungkin Eki mau tolongin Vina, tapi Eki dibunuh. mungkin penelusuran Mas Bagus ya. Semua Vina dendam. Vina dendam bunuh semua. Jadi ya, ini Mas Bagus coba untuk ini ya. Mungkin mereka itu sudah tahu ya Mas Bintang ya bahwa Eki sama Vina ini keluar. Iya. Terus dia sudah merencanakan bahwa ini Eki sama Vina keluar. Iya, sudah direncanakan. Terus kita pukul. Mungkin seperti itu ya sampai Vina ini pingsan. Dan jadi ini Vina ini pingsan terus dibawa ke tempat yang kebun itu ya, yang terus ditutup matanya biar terus diperkosa. Terus mungkin masih mau menolong nih. Eki mau menolong, akhirnya dibunuh sekalian biar tidak ada yang tahu. Betul. Gitu ya Mas Bintang ya. Mungkin teman-teman netizen yang punya indigo, yang punya kemampuan spiritual, Yang mata batinnya terbuka ya. ya, yang mata Lihat nih. batinnya terbuka, bener nggak Mbak Bunga ini arwahnya Vina? Iya itu ya. Karena Mas Bagus juga ngeblank ya, karena apa ya, banyak energinya. juga banyak
yang di sana juga juga ikut ke sini ya. Mungkin seperti itu. Jadi karena energinya kuat. Dia energinya kuat karena ada energi kemarahan, dendam, amarah. Energinya dia ada dendam di sini. Ya, oke. Ini Ya, jadi ini arwah penasaran. jadi arwah penasaran ya, Mas Bintang ya. Tolongin Vina. Bisa mungkin Mas Bintang bisa menyempurnakan Bisa Mbak Vina ya. nanti Mas Bintang bantu sempurnakan nanti. Nah, seperti itu. Cuman Mas Bintang hanya kepingin kasih sedikit titik terang, sedikit pencerahan ya untuk khususnya institusi yang lagi menangani kasus Vina ini. Masukan dari Mas Bintang, tangani kasusnya dengan Benar. sebenarnya, dengan sejujur-jujurnya, Seterang-terangnya ya, Mas. terang-terangnya dibuka. Kalau memang ada oknum-oknum yang berkepentingan di sini yang mencoba untuk menutupi, dibuka saja ya, nggak apa-apa karena kasihan kita lakukan ini semua demi kemanusiaan ya. Jadi memang kasihan banget ya, dan juga untuk khususnya institusi-institusi yang lagi bekerja secara maksimal, kita mengapresiasi ya, mulai 8 tahun hingga saat ini mereka bekerja dan nggak diam. Juga untuk teman-teman yang lagi simpang siur ini beritanya ya, Opini-opini yang Sosok yang ketangkap itu apakah bener Egi, Vina? Itu bukan. Nah, itu teman-teman, itu bukan Eki yang sebenarnya ya. Itu bukan Egi. Eki ya. bukan Peggy ya. Bukan Peggy ya. Itu bukan Egi. Yang ketangkap untuk bukan. saat ini. Bukan ya. Itu bukan Egi. Mbak Vina tahu ya. Itu bukan Peggy yang sebenarnya ya. Itu bukan Egi. Egi kurus. Ciri-cirinya. Oh, Eki kurus. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya Mbak Vina? Dia punya telinga. Itu bolong, itu pakai kalung, itu pakai anting. Itu bukan Egi. Ciri-cirinya Egi ya sebenarnya dia pakai anting, ada lubang di telinganya, terus dia pakai kalung ya. Dia pakai kalung pada waktu itu ya. Peggy untuk saat ini masih ada di Indonesia ya, masih berkeliaran ya Mbak Vina. Dia pergi. Untuk saat ini dia pergi. Udah nggak di Indonesia berarti. Iya. Oh, untuk Peggy-nya sendiri ya kita juga nggak tahu ya. Kita Vina mau nikah sama Eki, tapi dibunuh. Vina berkata dia mau nikah sama Eki, tapi dibunuh. Vina sama Eki dibunuh. Jadi mohon doanya ya teman-teman, netizen jangan beropini macam-macam karena juga kasihan Mbak Vinanya ya. Ya, mungkin Mas Bintang kali ini bisa bantu untuk kemanusiaan ya, bisa makanya teman-teman dari institusi juga banyak yang minta Mas Bintang untuk kasih sedikit titik terang atau pencerahan untuk kasus Vina ini. Makanya Mas Bintang sebenarnya nggak mau ikut campur sebenarnya, cuman banyak yang DM, banyak yang WA juga, banyak yang tadi pagi juga ada yang telepon Mas Bintang disuruh kuat ini gitu untuk membantu kasus Vina ini. Akhirnya Mas Bintang berdoa dan memang diizinkan dengan Tuhan. Oke, Mas Bintang akan jalankan untuk sedikit terang lah untuk kasus Vina ini ya. Mbak Vina, kalau yang di penjara itu memang masuk semua pelakunya Ya, yang di penjara? Itu yang 8 itu pelakunya semua yang berkosa Mbak Vina. Itu ada yang bukan. Nina gak tahu. Nina ditutup matanya. Jadi beberapa ada yang bukan ya. Beberapa ada yang bukan, karena juga Vina ditutup matanya saat itu. Dia juga diperkosa pun juga nggak tahu siapa sih pelakunya, tapi dia mengenal salah satu pelakunya. Bener nggak Vina ya? Iya. Nah itu teman-teman. Vina kenal
dari suara atau pada waktu itu masih sempat melihat? Vina tahu itu Egi. Sebenarnya Vina tahu itu Egi. Itu kepalanya. Itu yang menjadi otak ya. Otak dari perencanaan pembunuhanmu berarti ya. Oke, mungkin sudah terlalu lama ini Ya. ya. Juga kondisi juga tidak memungkinkan, Mbak Una juga Kasihan ya. kasihan ya. Yang indigo. Ya, buat yang indigo. Iya, Mas Bintang akan tolongin, tim doalan akan tolongin ya. Buat teman-teman yang indigo, buat teman-teman yang ahli spiritual, supranatural, yang bisa mata batinnya terbuka, dilihat ya. Ini sosok arwah dari Mbak Vina Arsinta Dewi ini, ya, yang Mas Bintang panggil ya. Coba dilihat, kasihan ini. Jadi tanpa dikurangi dan tanpa ditambahin, Mas Bintang melakukan ini bukan hanya ada dasar apa-apa, tapi Mas Bintang melakukan ini atas dasar kemanusiaan, ya. Kemanusiaan ya, Mas Ya. Una, ya. Satu lagi Mbak Vina, Saka itu bohong atau tidak? Saka itu Vina gak tahu. Oh, Mbak Vina, Vina nggak oke, tahu, ya, ya. ya. Mungkin Saka juga dia beropini dia salah tangkap juga ya. Saka Tata itu ya, Ya. dan Mbak Vina juga Tidak tahu. Mbak Vina juga nggak tahu karena Ya. kondisinya ditutup matanya, diperkosa dan dibunuh, diseret juga. Nah, ini kondisinya ini tangannya ini patah ini. Ini sampai segini ini patah nih dia. Jadi mulai sini sampai sini ini patah. Terus kaki mulai sini sampai ke bawah itu patah, ya. Jadi dia bengkong, agak bengkong. ya saya juga merasakan bau darah yang habis ya Mas Vina ya. Anjir. Bau anyir. Ini karena mengeluarkan darah emang. Karena emang mengeluarkan darah ini. Oke. Nah, Mungkin gitu aja ya Mas Vina ya. kita akan Teman-teman ya. kita bantu Vina ya supaya terkuak ya tentang kasus ini ya. Iya. Oke. Mas Coba Vina. kita Pak Vina, Mas Bintang akan bantu sepenuh hati sampai masalahnya tuntas, setitik cahaya terang untuk Mbak Vina kasusnya supaya Mbak Vina bisa tenang di sana. Mas Bintang juga akan sempurnakan Mbak Vina supaya tidak menjadi arwah yang gentayangan, ya, supaya Mbak Vina ada di alam sana, ya. Mas Bintang akan sempurnakan Mbak Vina ya. Kresek. Belum minta kresek. Sip.